Hai Cece Romet Kitchen, mau masak nasi kuning rice cooker komplit. Ini komplit banget resep nasi kuningnya. 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 butir kemiri yang udah disangrai. Jangan lupa kemirinya disangrai dulu biar gurih. Dan kuningnya itu dari kunyit. Ini kunyitnya 4 cm. Ini semua bumbu yang mau saya haluskan untuk membuat nasi kuning rice cooker. Saya potong-potong dulu kunyit, bawang merah, bawang putih, dan kemiri yang sudah disangrai. Kalau kalian mau silakan diulek aja bumbu-bumbunya. Saya mau menghaluskannya pakai grinder. Masukkan ke dalam grinder, beli air sedikit aja, lalu kita haluskan. Ini dia bumbu nasi kuningnya sudah jadi. Kita pinggirin dulu. 1 batang serai digeprek, daun salam 3 lembar. Kalau kalian suka boleh ditambah daun jeruk, tapi saya lebih suka nggak pakai daun jeruk tapi pakai daun pandan. Ini ada 2 lembar daun pandan, saya simpulkan. Daun pandannya ukuran kecil. Kalau kalian mau silahkan tambahkan jahe lengkuas, tapi saya cukup itu aja bumbunya. Dan salah satu bahan rahasianya saya pakai minyak goreng kelapa. Ini minyak kelapa, kalian boleh menggunakan minyak kelapa, boleh juga pakai minyak goreng biasa. Kita tuang aja minyak kelapanya, kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Jadi kalau mau nasi kuningnya gurih dan enak banget pakai minyak kelapa, tapi kalau nggak ada nggak usah pakai minyak kelapa ya. Bumbunya sudah mulai mateng, kita masukkan serai. Saya lebih suka serai, daun salam, daun pandannya itu ikut ditumis juga. Jadi nanti aromanya lebih harum, lebih enak. Kita masak bumbunya ini sampai mateng supaya nggak bau langu, karena kunyitnya mentah, bawang merah, bawang putihnya tadi kan juga mentah. Jadi kita tumis dulu sampai mateng, lalu tambahkan sedikit air. Aduk-aduk sebentar, lalu matikan apinya, dan bumbu nasi kuningnya sudah mateng. Cukup seperti ini aja. Kita angkat. Saya mau bikin nasi kuningnya cuma setengah kilogram berasnya. Ini 500 gram beras, sudah dicuci bersih. Untuk ukuran airnya nanti disesuaikan jenis beras ya. Karena kita mau bikinnya nasi kuning rice cooker, kita masukkan ke rice cooker. Masukkan semua. Lalu tambahkan bumbu yang sudah kita tumis tadi. Lengkap dengan serai, daun salam, dan daun pandan. Kalau kalian bikinnya 1 kg beras, bumbunya bisa dikalikan 2. 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Saya pakai 1 sendok teh gula pasir. Kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa, tapi penggunaan gula di nasi kuning itu bikin nasi kuningnya makin naik level, lebih enak lagi rasanya. Ini santan kental instan 65 ml. Kita masukkan, boleh juga pakai santan segar. Bagian yang agak tricky itu menambahkan air saat membuat nasi kuning. Nggak bisa diukur secara pasti berapa banyak air karena jenis beras itu berbeda-beda. Ada yang mudah menyerap air, ada yang susah menyerap air, yang keras-keras itu. Jadi disesuaikan beras yang kalian gunakan aja. Untuk saya penggunaan cairan atau santan atau air untuk membuat nasi kuning itu kalau pakai rice cooker gunakan tangan, maaf tangan saya bersih, saya celupin, dan 1 ruas jari segini atau sekitar 1 cm dari permukaan beras. Aduk sampai benar-benar rata karena kadang-kadang bumbunya itu ada yang menggumpal, apalagi pakai santan kental instan itu juga kalau nggak diaduk nanti nggak rata. Lalu kita masukkan ke dalam rice cooker. Gunakan rice cooker yang kalian punya di rumah. Ini warnanya udah cantik banget.
Daun pandan, sereh, dan daun salamnya kita tekan-tekan supaya dia masuk ke dalam berasnya itu. Ditutup dan kita masak seperti biasa kita masak nasi. Pencet tombol cook dan kita diamkan sampai mateng. Sekarang saya mau bikin orek tempenya. Ada 2 papan tempe. Nasi kuningnya komplit banget pakai orek tempe atau kering tempe ini. Tempenya saya iris-iris tipis seperti itu lalu dipotong lagi. Untuk ukuran potongan tempe sesuaikan selera kalian aja. Tempenya sudah dipotong-potong. Kita nanti mau menggoreng kacang tanah. Ada 150 gram kacang tanah. Teri Medan atau teri nasi ya, 70 gram. Gunakan ikan teri yang kalian suka. Ini nanti kita goreng kering juga. Panaskan minyak goreng. Mohon maaf ini minyaknya bekas goreng ayam tadi, saya gorengin ayam buat anak saya. Kita goreng aja tempenya. Orek tempe atau kering tempe itu ada 2 macam, ada yang basah dan ada yang kering. Ini saya mau bikinnya yang agak basah, bukan orek tempe yang kering. Kalau sudah matang seperti ini kita angkat aja, lanjutkan sampai semuanya habis. Setelah itu saya mau goreng kacang tanahnya kita goreng. Gunakan api kecil aja pada saat menggoreng kacang tanah. Kacang tanahnya nggak akan saya masukkan ke orek tempe, tapi nanti buat taburan. Termasuk ikan teri juga nanti buat taburan. Ini sudah matang, kita angkat, sisihkan. Sekarang kita goreng ikan teri medannya. Digoreng sampai kering, sampai crispy. Aduk-aduk. Kita bikin nasi kuning rice cooker yang toppingnya itu lengkap. Ada orek tempe, kacang tanah goreng, dan ini terinya sudah matang. Kita sisihkan juga. Saya mau tunjukkan cara membuat bawang merah goreng crispy. Ini ada 100 gram bawang merah yang udah diiris. Kita beri sejumput garam lalu diaduk-aduk. Nasi kuning nggak lengkap kalau nggak pakai bawang merah goreng. Tambahkan setengah sendok makan tepung beras. Tepung beras dan bawang merahnya kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini cara membuat bawang merah goreng yang crispy, garing, dan gak kimpes. Lalu kita goreng aja bawang merahnya. Aduk-aduk. Kalau sudah setengah matang, kecilkan apinya sampai benar-benar kecil. Lalu jangan berhenti mengaduk supaya matangnya merata bawang merah gorengnya. Kalau sudah kecoklatan kita angkat aja. Kalau udah dingin langsung masukkan ke toples. Sisihkan. Untuk bumbu orek tempenya saya ada 6 buah cabai merah besar, 10 siung bawang merah, 7 siung bawang putih. Ini bumbunya mau saya haluskan ya, jadi saya potong-potong dulu karena saya mau memblendernya. Kalian boleh menguleknya kalau mau. Masukkan ke chopper. Lalu kita haluskan. Ini dia bumbunya sudah halus. Tuh warnanya merah, cantik banget. 3 lembar daun salam. 1 batang serai, digeprek dulu. Sayang banget saya nggak punya lengkuas. Kalau ada lengkuas kalian bisa gunakan lengkuas. Daun jeruk 7 lembar. Ini daun jeruknya seger-seger banget. 7 buah cabai merah besar. Ini cabainya mau saya iris-iris. Jadi cabainya itu ada yang dihaluskan, ada yang diiris-iris seperti ini. Kalau mau pedas bisa tambahkan cabai rawit merah. Panaskan minyak goreng, saya pakai minyak goreng yang sisa menggoreng tempe tadi. Kita masukkan bumbu yang udah dihaluskan. Aduk-aduk. Ini apinya kebesaran ya. Kecilkan apinya, masukkan daun salam.
serai. Sayang banget ini nggak ada lengkuas, kalau pakai lengkuas lebih enak lagi. Daun jeruknya saya sobek-sobek dulu. Meskipun tanpa lengkuas tapi rasanya tetap enak karena pakai daun jeruk, pakai serai. Kita masukkan cabai yang udah diiris-iris tadi. Semakin banyak kalian menggunakan cabai yang diiris-iris ini, warnanya jadi semakin bagus orek tempenya. Setelah itu masukkan tempe yang udah kita goreng tadi. Karena ini orek tempe basah, jadi saya tambahkan air. Kalau kalian mau bikin orek tempe kering, jangan ditambahkan air. Resepnya sudah pernah saya share ya, cara membuat orek tempe yang tahan 1 bulan itu. Tapi untuk nasi kuning ini saya bikinnya orek tempe yang basah. 1 sendok teh garam, 1 sendok makan brown sugar, harusnya pakai gula merah karena saya nggak punya adanya brown sugar, jadi pakai brown sugar. Setengah sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok makan kecap manis, nanti kalau masih kurang bisa ditambahin lagi. 2 sendok makan dulu, aduk-aduk. Saya lebih suka nasi kuning itu yang pakai orek tempe basah karena semuanya udah kering-kering gitu ya. Ini saya tambahkan lagi kecap manisnya, jadi kecap manisnya tuh ada 3 sendok makan. Sudah cukup ya orek tempenya, warnanya glossy, nyemek-nyemek, lekoh banget bumbunya. Matikan apinya dan kita sisihkan. Orek tempe atau kering tempenya sudah mateng. Sekarang saya tunjukkan cara membuat dadar rawis atau telur dadar yang tipis-tipis untuk nasi kuning itu. Saya pakai 4 butir telur. Kita pecahin dulu. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romad Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Saya tunjukkan bahan rahasia untuk membuat dadar rawis yang tipis-tipis, yaitu air 50 ml, sekitar 50 ml lah ya. Lalu diaduk sampai semua tercampur rata. Jadi penggunaan air itu supaya dadarnya itu bisa tipis dan lembut banget. Kalau nggak pakai air juga nggak apa-apa sih, tapi lebih bagus hasilnya kalau pakai air. Panaskan minyak goreng sedikit aja. Gunakan wajan datar yang anti lengket supaya hasil telur dadarnya lebih bagus. Kita tuang telurnya sedikit dulu, lalu digoyangkan. Nah, sampai penuh seperti ini. Hasilnya jadi tipis banget telur dadarnya. Saya mau balik pakai sendok. Kita lihat ini sudah mateng sisinya. Kita balik cepat ya. Nah, kayak gini. Kalau kalian nggak menambahkan minyak goreng, itu pada saat dibalik bisa aja pecah atau rusak telur dadarnya. Jadi memang harus pakai minyak goreng. Ini telur dadarnya sudah jadi satu. Kita ulangi prosesnya, dikasih minyak goreng dulu. Lalu digoyang-goyangkan seperti ini, pelan aja supaya memenuhi pennya itu atau wajan anti lengket. Sudah dibalik, kita angkat. Hasilnya jadi 6 lembar telur dadar yang tipis-tipis. Tetap ditumpuk seperti itu, lalu kita gulung. Nah, sekarang kita potong-potong, dipotong kecil-kecil sampai bentuknya seperti mie, panjang-panjang gitu. Harus hati-hati memotongnya. Nah, ini dia telur dadar atau dadar rawis untuk topping nasi kuning. Nasinya masih saya masak ya di rice cooker. Sisihkan. Sekarang saya mau tunjukkan cara membuat sambelnya. Sambel untuk nasi kuning itu saya mau bikin sambal terasi. 4 siung bawang merah kita goreng utuh seperti itu. 3 siung bawang putih. Cabai merah besar 100 gram. Biar pedes pakai cabai rawit merah 100 gram juga. Nanti warnanya cantik banget karena pakai cabai merah besar.
dan rasanya pedas karena ada cabai rawit merahnya. Kita goreng utuh seperti itu dan ini pasti meletus-meletus, jadi saya mau menutupnya dulu. Usahakan untuk menggoreng bahan-bahan sambal ini di wajan aluminium, bukan wajan anti lengket, dan biarkan sampai berasap kayak gini. Itu yang akan bikin sambalnya jadi enak, ada aroma smokiness-nya. Pokoknya jadi enak banget kalau sampai berasap kayak gitu. Matikan apinya, lalu kita sisihkan dulu, biarkan agak dingin. Ini dia bahan sambalnya tadi ya, cabai, bawang merah dan bawang putih yang udah digoreng. Kalau kalian sanggup silahkan diulek aja, tapi saya mau menghaluskannya pakai grinder. Masukkan ke dalam grinder, tambahkan terasi 1 sendok makan, ini terasi goreng. Untuk ukuran terasinya bisa sesuai selera, boleh kalian tambahin, boleh dikurangin. Ini saya haluskan dulu bahan sambalnya. Sudah halus, warnanya masih seperti ini, nanti kalau sudah dimasak warnanya jadi tambah merah. Mohon maaf tadi videonya nggak ketek, ini udah saya goreng ya bahan sambelnya. Nih bahan sambelnya saya masukkan, tadi saya panaskan minyak goreng. Lalu kita goreng dulu bahan sambal terasinya, tambahkan 7 lembar daun jeruk. Daun jeruknya disobek-sobek dulu. Aduk-aduk. Hati-hati pada saat menggoreng sambal kayak gini tuh bersin-bersin semua karena pedes. 1 sendok teh garam. Garam sudah masuk, lalu kita masukkan gula pasir 1 sendok makan atau sesuai selera kalian, mau dibikin manis, mau dibikin asin sambelnya silakan. Setengah sendok teh kaldu bubuk, biar gurih ya pakai kaldu bubuk, boleh pakai micin. Aduk lagi. Ini terlalu kering, kita tambahkan air secukupnya aja. Lalu diaduk lagi. Sambalnya bikin yang banyak karena ini enak banget, kalian bisa menyimpannya di kulkas dan bisa untuk keperluan lainnya, nggak harus untuk nasi kuning. 1 buah jeruk limau, ini agak besar jeruk limaunya, saya potong jadi 2. Boleh juga pakai jeruk nipis kalau nggak ada jeruk limau. Diperas aja jeruk limaunya seperti ini. Kalau kalian pakai jeruk limau kecil, pakai 2 ya jeruk limaunya. Pakai saringan seperti itu supaya biji jeruk limaunya nggak masuk ke sambal. Aduk-aduk sebentar, matikan apinya. Sambal terasi untuk pelengkap nasi kuning sudah mateng, kita angkat. Nah ini nasi kuningnya sudah matang, saya buka penutupnya dan wajib diaduk sampai ke dasar-dasarnya itu. Ini di kamera saya kelihatannya kurang kuning, padahal aslinya ini kuning cerah. Setelah diaduk rata sampai ke bawah-bawah, nanti kita tutup lagi dan biarkan minimal 15 menit sebelum disajikan. Nah ini kita tutup, diamkan 15 menit, baru setelah itu kita sajikan. Ini orek tempe basahnya sudah jadi dan kelihatan enak banget. Dadar rawis atau telur dadar tipis-tipisnya juga udah siap. Sambal terasinya kelihatan menggoda banget, kalian lihat di situ ya, dan ini rasanya juga enak, luar biasa enak. Ini terinya yang sudah kita goreng sampai garing. Buat taburan nanti terinya. Kacang gorengnya juga udah siap. Ini gurih banget, enak kacang gorengnya. Bawang merah goreng crispy-nya juga udah siap untuk taburan. Simpan di toples ya supaya tetap garing. Kita pakai sayuran segar, ada kemangi sudah dicuci bersih dan timun sudah dicuci bersih dan udah dipotong-potong. Biar lebih segar ya pakai sayuran yang mentah. Ini saya ada bihun goreng seafood, ini optional, videonya sudah saya share kemarin, bihun goreng seafoodnya. Nasi kuning rice cookernya udah siap untuk disajikan dan ini komplit. Tapi kalau kalian mau menaikkan levelnya lagi, bisa ditambahkan dengan ayam goreng, bisa ditambahkan dengan lauk lainnya yang kalian suka. Ini nasi kuning rice cooker yang dasar aja, yang lauknya sederhana tapi lengkap.
Oke, saya mau sajikan nasi kuningnya pakai dada rawis, pakai orek tempe basah, kacang tanah goreng, teri goreng, sambelnya jangan lupa, itu yang paling enak, yang bikin seger semuanya sambel. Dan ini bihun goreng seafood, timun dan kemangi. Saya suka banget kemangi dan timun di nasi kuning. Kita mau cobain nasi kuning sederhana ini. Boleh kalian tambahkan abon ya, harusnya pakai abon sapi atau abon ayam. Oke, saya mau cobain dulu. Udah gak sabar, ini masaknya setengah hari dari pagi sampai siang. Nasi kuningnya harum banget, rasa santannya kerasa. Nasi kuningnya gurih banget, tambah kemangi dan timun, jadi lebih ringan. Sambelnya, dada rawis, semuanya tuh saling melengkapi dan cocok banget. Kemanginya lagi. Ini cocok untuk acara spesial, bikinnya gampang banget. Bahannya juga sederhana. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.